Butuh 6T untuk mengatasi permasalahan pupuk agar petani untung. Sebelum lanjut ke video, klik tombol subscribe untuk mendapatkan update video lainnya. Pemupukan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan bercocok tanam atau bertani. Ketersediaan unsur hara yang ada di alam dan dibutuhkan tanaman ketersediaannya sangat sedikit. Untuk mengatasi kekurangan unsur hara tersebut, maka diperlukan pemupukan tambahan. Pupuk yang ada di pasaran terdiri dari pupuk bersubsidi dan non-subsidi. Salah satu pembedanya adalah perbedaan harga. Pupuk bersubsidi harganya jauh lebih murah daripada pupuk non-subsidi. Agar kegiatan bercocok tanam atau bertani bisa terus dilakukan dan mendapatkan hasil panen yang melimpah, serta biaya produksinya dapat diminimalisir, maka pemupukan harus dilakukan dengan cara 6T atau 6 tepat. Berikut langkah-langkahnya. 1. Tepat dosis. Pupuk yang diberikan kepada tanaman harus tepat dosisnya. Sebelum bertani, sebaiknya dilakukan analisis tanah dengan pH meter, PUTS, perangkat uji tanah sawah, PUTK, perangkat uji tanah kering, dan atau analisis di lab tanah untuk mengetahui kandungan unsur hara, sehingga kita dapat menentukan dosis yang dibutuhkan tanaman sesuai dengan kondisi di lingkungan pertanaman kita sendiri. 2. Tepat jenis. Pupuk itu ada pupuk organik dan pupuk kimia. Ada pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Ada pupuk yang diperuntukkan untuk masa pertumbuhan atau vegetatif, dan ada juga pupuk yang diperuntukkan untuk masa pembungaan dan pembuahan atau generatif. Sebelum mulai bercocok tanam atau bertani, hendaknya kita sudah menentukan 1. Kita akan bertani secara organik atau bertani dengan menggunakan pupuk kimia. 2. Kita akan bertani tanaman semusim atau sayuran, atau bertani tanaman buah-buahan. Sehingga kita dari awal sudah bisa menentukan jenis pupuk yang akan dipakai nantinya. 3. Tepat waktu. Waktu pemberian pupuk hendaknya disesuaikan dengan pola pertumbuhan tanaman. Pada masa pertumbuhan atau vegetatif, hendaknya diberikan pupuk dengan kandungan nitrogen atau N dan P yang lebih besar. Sedangkan pada masa pembungaan dan pembuahan atau generatif, hendaknya diberikan pupuk dengan kandungan P dan K yang lebih tinggi. 4. Tepat cara. Cara pemberian pupuk dapat dilakukan dengan cara dilarik, ditebar, dibenamkan, dilarutkan dalam air, dan disemprotkan. Pupuk dengan kandungan nitrogen atau N biasanya mudah larut, sehingga disarankan cara penggunaannya dengan dibenamkan. 5. Tepat lokasi. Pemupukan diberikan sesuai dengan jenis, struktur, dan tekstur tanah, dan atau disesuaikan dengan hasil analisis tanah sebelum mulai bertani. 6. Tepat tanaman. Setiap tanaman mempunyai perbedaan kebutuhan pupuknya, baik jenis, dosis, dan waktu pemupukannya. Semoga informasinya bermanfaat.